Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 925, Kamar Dagang Sunan. Di pusat kota Sudu di Gedung Bintang, ini adalah gedung bertingkat tinggi yang baru saja selesai dibangun kurang dari setahun. Pada saat ini, lantai atas gedung ini menjadi kantor independen Yurin. Leon duduk di sofa dan mendengarkan Yurin berbicara tentang operasi seluruh konsorsium Bintang Cemerlang akhir-akhir ini. Sejak memenangkan proyek Cahaya Harapan, konsorsium Bintang Cemerlang sudah menarik banyak keluarga kaya di tanah selatan dan utara untuk secara bersama-sama berinvestasi dalam proyek Cahaya Harapan. Ini adalah sebuah kesepakatan besar yang pasti akan memastikan keuntungan yang stabil dalam beberapa dekade mendatang. Namun, bagaimanapun juga proyek ini adalah proyek jangka panjang, jadi tidak mungkin mendapatkan untung dalam waktu singkat. Sekarang proyek ini sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Jumlah uang yang diinvestasikan ke dalamnya oleh konsorsium Bintang Cemerlang dan raksasa besar lainnya sudah mencapai triliunan. Namun proyek ini seperti lubang besar yang terus-menerus melahap uang dalam jumlah yang besar. Dan untuk mempercepat proses proyek, sejumlah besar uang terus mengalir masuk. Qin Lanyue juga bertanggung jawab atas masalah ini, dan dari belakang, Yurin memberikan dukungan keuangan yang kuat untuk Qin Lanyue. Awalnya dengan kekuatan dari begitu banyak keluarga kaya, mereka tidak perlu merasa khawatir tentang perputaran modal yang buruk. Tetapi dalam 6 bulan terakhir, banyak perusahaan besar dan konsorsium besar di Suzhou yang secara diam-diam mulai mengakuisisi saham konsorsium Bintang Cemerlang atau saham bisnis milik keluarga besar lainnya yang terlibat dalam proyek ini. Pada awalnya, orang-orang tidak begitu peduli. Di dalam konsorsium manapun, pasti ada banyak saham yang diperjualbelikan di masyarakat. Konsorsium Bintang Cemerlang adalah konsorsium yang memenangkan proyek Cahaya Harapan. Kalau harga sahamnya meroket dan ada sejumlah besar orang yang ingin membelinya, itu merupakan hal yang normal. Konsorsium Bintang Cemerlang juga mengeluarkan sejumlah besar uang dan menginvestasikannya dalam proyek Cahaya Harapan. Ini adalah operasi modal yang sangat panjang. Tetapi setelah sekian lama, ternyata masih ada orang yang membeli saham konsorsium Bintang Cemerlang dengan harga tinggi, dan harga saham seluruh konsorsium Bintang Cemerlang sudah melebihi ambang batas yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk konsorsium yang terdaftar, tidak berarti bahwa semakin tinggi harga saham, maka itu akan semakin baik. Ini sama seperti real estate. Begitu harga properti naik tinggi, ke titik yang hampir tidak bisa diterima oleh orang biasa, maka itu akan membentuk gelembung ekonomi. Kalau ada gejolak besar dan gelembung ekonomi pecah, maka harga saham pasti akan anjlok. Dan pada saat itu, seluruh perusahaan yang terdaftar mungkin akan tamat riwayatnya. Dengan cadangan kas konsorsium Bintang Cemerlang, sebenarnya mereka tidak perlu khawatir tentang kebangkrutan karena ini. Tetapi masalahnya adalah, begitu hal itu terjadi, maka konsorsium Bintang Cemerlang harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dunia, dan pada saat itu tidak akan ada energi yang tersisa untuk berinvestasi dalam proyek Cahaya Harapan. Rantai dana itu kemungkinan akan putus dan menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Ini masih menjadi masalah yang mungkin akan dihadapi konsorsium Bintang Cemerlang yang kaya. Sementara bagi keluarga kaya lainnya, seperti 4 keluarga besar di Sudu, contohnya keluarga Zhang dan keluarga Li di tanah Su Utara,
kemungkinan mereka akan bangkrut lebih cepat, bahkan sebelum mereka bisa melihat hari itu. Ketika ini terjadi, maka akan terjadi juga reaksi berantai seperti efek domino. Konsorsium bintang cemerlang juga akan sangat terlibat. Leon mengangkat alisnya. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menarik begitu banyak uang dan terus-menerus membeli ekuitas kita dengan harga yang tinggi? Hanya konsorsium bintang cemerlang saja, ekuitasnya sendiri sudah melebihi 1 triliun. Ditambah dengan kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga kaya lainnya, maka itu sudah menembus 5 triliun. Kalau ada sebuah konsorsium yang ingin terus membeli ekuitas mereka dengan harga tinggi, maka tidak ada konsorsium di seluruh Suzhou yang bisa melakukannya. Yurin menatap Leon dengan menghela nafas. Kamar dagang Sunan. Alis Leon kembali berkerut erat lagi. Keluarga Wood adalah keluarga kaya raya di Rongdu dan juga keluarga pedagang. Karena Leon lahir di keluarga seperti itu, tentu saja dia tahu apa yang diwakili oleh kamar dagang Sunan. Itu adalah kamar dagang terbesar di seluruh Suzhou. Sama seperti kamar dagang Cina di kerajaan Meng. Ini adalah organisasi non-pemerintah yang disatukan oleh sekelompok pengusaha papan atas. Hanya saja Leon percaya kalau kekuatan kamar dagang Sunan pasti jauh lebih besar daripada aliansi kamar dagang Cina di kerajaan Meng. Alasannya sangat sederhana. Keluarga Wood adalah keluarga kaya raya di Rongdu dan ayahnya Justin Wood adalah penyihir bisnis yang tak terlihat pada saat itu. Namun hanya dalam waktu beberapa tahun, ayahnya bisa menciptakan konsorsium bintang cemerlang dengan nilai pasar ratusan miliar. Namun sayangnya, meskipun dengan kekuatan seperti itu, ayahnya tetap ditolak oleh kamar dagang Sunan pada saat itu. Dari sini, bisa dibayangkan betapa tingginya ambang batas kamar dagang ini. Bukan hanya keluarga Wood, tetapi bahkan 4 keluarga besar di Sudu, yaitu keluarga Jiang, keluarga Feng, keluarga Wei, dan keluarga Wang. Tidak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki kamar dagang ini. Ini adalah kamar dagang rahasia yang telah diturunkan selama ribuan tahun dan tidak ada yang tahu berapa banyak sebenarnya anggota dari kamar dagang ini atau seberapa kuat kamar dagang ini. Tetapi semua keluarga kaya di Suzhou tahu satu hal ini, yaitu selama mereka bisa bergabung dengan kamar dagang Sunan, maka pada dasarnya mereka bisa memastikan bahwa kekayaan keluarga mereka tidak akan pudar selama setidaknya 100 tahun. Sangat disayangkan bahwa ambang batas kamar dagang ini terlalu tinggi, sehingga beberapa raksasa teratas di provinsi Sisu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya. Hanya saja, kamar dagang ini biasanya merupakan organisasi yang santai. Mereka jarang bergabung untuk menargetkan pasar di pedalaman provinsi Su. Jadi kali ini, bagaimana mungkin mereka menargetkan konsorsium bintang cemerlang? Mungkinkah keuntungan dari proyek Cahaya Harapan telah menarik perhatian kamar dagang ini? Kalau ini masalahnya, maka ini akan menjadi masalah besar bagi Leon dan sekutunya. Setelah merenung sejenak, Leon menatap Yurin dan bertanya, berapa lama kita bisa mempertahankan situasi ini dengan dana yang kita miliki pada saat ini? Yurin mengulurkan ketiga jarinya dan ada kesedihan samar yang muncul di antara alisnya pada saat dia berkata, selama 3 bulan, itu pun kalau keluarga besar lainnya tidak memiliki niat yang berbeda dan sepenuhnya mendukung kita. Terlepas dari apakah itu 4 keluarga besar di Sudu, atau keluarga Zhang dan keluarga Li di bagian utara Su, beberapa keluarga kaya di Rongdu dan keluarga Huang di Nanyun telah sepenuhnya mendukung Leon karena keuntungan besar yang akan dihasilkan oleh proyek Cahaya Harapan di masa depan. Jadi, kalau ada seseorang yang bisa menjanjikan kondisi yang lebih baik, tidak ada yang bisa menjamin kalau keluarga besar itu tidak akan membelot.
Mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka hanya perlu sedikit memperlambat rantai dana untuk investasi sehingga menyebabkan reaksi berantai. Begitu rantai dana terputus, maka semua yang telah mereka lakukan sebelumnya bisa dibatalkan. Mata Leon menyipit. 3 bulan. Bukankah itu terlalu singkat? Tepat ketika keduanya sedang mendiskusikan masa depan konsorsium bintang cemerlang di kota Suzhou, tempat provinsi Sisu, Nanyun, dan Sigui bertemu. Di sebuah bangunan tua bergaya barat dengan sejarah setidaknya 300 tahun, ada 7 orang pria dan wanita dengan gaya pakaian, usia, dan ekspresi yang berbeda sedang duduk mengelilingi meja bundar. Orang pertama berusia tidak lebih dari 30 tahun. Dia memakai kacamata berbingkai emas dan terlihat seperti pekerja kerah putih perusahaan biasa. Tetapi ketika tatapannya yang lembut menyapu ke arah beberapa orang yang hadir, tidak ada yang berani menatapnya. Kalau seseorang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Itu karena 6 orang lainnya yang hadir, semuanya adalah orang kaya teratas di seluruh Suzhou. Bahkan biasanya, pejabat setingkat gubernur provinsi pun harus bersikap sopan ketika bertemu ke-6 orang itu. Bab 926. Shen Tong. Pria itu meletakkan tangannya di atas meja bundar dan berkata kepada wanita yang duduk pertama di sebelah kiri, "Yinglin, menurut perkiraanmu, berapa lama mereka bisa mendukungnya kalau situasi saat ini tetap berlanjut?" Nama wanita itu adalah Sangguan Yinglin. Keluarga Sangguan bukanlah keluarga kaya, tetapi di seluruh komunitas bisnis Suzhou, hampir tidak ada yang tidak tahu nama Sangguan Yinglin. Alasannya juga sangat sederhana. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ada 2 penyihir bisnis yang luar biasa di tanah Suzhou. Salah satunya bernama Justin Wood, dan yang lainnya adalah Sangguan Yinglin. Keduanya memulai bisnis dari awal, dan hanya dalam waktu beberapa tahun, mereka bisa mencapai aset ratusan miliar. Oleh masyarakat saat itu, pasangan ini juga dielu-elukan sebagai pasangan emas di dunia bisnis. Bahkan ada skandal tentang keduanya. Barulah setelah Justin menikahi seorang gadis, rumor seperti itu berangsur-angsur menghilang. Adapun mengenai apakah benar ada cerita di antara keduanya, tidak ada yang tahu pasti. Tetapi banyak orang yang merasa bahwa meskipun Justin tidak mati, pencapaian bisnisnya pasti tidak sebaik Sangguan Yinglin. Meskipun keduanya memulai bisnis sendiri, bagaimanapun juga ada keluarga Wood di belakang Justin. Bahkan kalaupun dia benar-benar tidak bisa mendapatkan sumber daya dari keluarga Wood, tetapi dia memiliki identitas sebagai putra keluarga Wood. Jadi, ketika dia melakukan bisnis, akan selalu ada sejumlah bantuan untuknya. Tetapi Sangguan Yinglin berbeda. Dia benar-benar dilahirkan sebagai orang biasa, dan latar belakang keluarganya bahkan bisa digambarkan sebagai orang miskin. Ember uang pertamanya diperoleh dengan membintangi serial televisi yang sangat populer pada saat itu. Tepat ketika semua orang mengira kalau dia akan menjadi bintang top panas di industri hiburan, dia keluar dari industri hiburan dan memulai bisnisnya. Dalam beberapa tahun, dia menjadi orang kaya teratas di Suzhou pada saat itu. Dan setelah bertahun-tahun, merek Yinglin yang dia ciptakan telah menjadi merek komestik paling terkenal di dunia. Tidak ada yang tahu berapa nilai kekayaannya pada saat ini. Tapi, setidaknya dia pasti memiliki kekayaan triliunan. Karena alasan inilah, maka ketika Kamar Dagang Sunan merekrut anggota baru, dia pun terpilih sementara Justin ditolak. Tidak ada orang yang tahu apakah ada agenda tersembunyi atau tidak. Dari hal terpilihnya Yinglin menjadi anggota Kamar Dagang Sunan. Sangguan Yinglin belum berusia 16 tahun
ketika dia mendapatkan ember uang pertamanya. Dan sekarang, setelah lebih dari 20 tahun berlalu, dia sudah menjadi raksasa di industri kosmetik. Tapi tahun-tahun yang telah berlalu itu sepertinya tidak meninggalkan jejak di wajahnya. Hari ini, dia mengenakan gaun panjang hitam tanpa lengan yang sedikit ketat, sehingga menampilkan sosoknya yang menawan dengan sempurna. Bahkan, meskipun semua orang yang hadir saat ini adalah raksasa bisnis dan veteran, mereka tidak melihat ke arah Yinglin beberapa kali. Rambut hitam keritingnya tersampir di belakang kepalanya dan memperlihatkan wajah cantiknya yang sepertinya tidak pernah menjadi tua. Mendengar pria itu memanggil namanya tanpa menambahkan kata kakak, Sangguang Yinglin bukan hanya tidak merasakan ketidakpuasan sedikit pun, tetapi senyum tipis justru muncul di sudut mulutnya. Selama itu, seorang wanita, siapa yang tidak ingin menjadi sedikit lebih muda di mata orang lain? Kalau pria itu benar-benar memanggilnya dengan sebutan kakak, itu memang akan membuat Yinglin tampak lebih hormat. Tetapi itu akan sedikit menyakiti hatinya, bukan? Tanpa diduga, Sangguan Yinglin mengulurkan 3 jarinya dan berkata, 3 bulan. Posturnya secara mengejutkan persis sama dengan Yurin. Pada akhirnya Yinglin juga menambahkan, tentu saja, ini adalah kasus di mana keluarga-keluarga itu bersedia mendukung mereka sepenuhnya. Kata mereka secara alami mengacu pada konsorsium bintang cemerlang dan farmasi Qin yang sekarang mengendalikan proyek Cahaya Harapan. Hubungan antara dua konsorsium besar ini bukanlah rahasia, dan semua orang yang hadir secara alami tahu kalau farmasi Qin, sebuah konsorsium yang pernah memusuhi keluarga Wood, telah lama berada di perahu yang sama dengan keluarga Wood. Pria yang duduk di kursi pertama sedikit mengernyitkan keningnya dan tangannya di atas meja mengetuk meja dengan ringan. 3 bulan ini sepertinya agak lama. Yinglin tersenyum. Kau tidak boleh meremehkan pemuda dari keluarga Wood itu. Meskipun bakat anak itu dalam bisnis masih jauh lebih rendah daripada ayahnya, tetapi kemampuannya untuk menghasilkan uang sama sekali tidak buruk. Beberapa waktu yang lalu, ku dengar orang-orang di Nanyun yang suka berkelahi dan membunuh ternyata membentuk aliansi Nanyun. Sepertinya hal ini ada hubungannya dengan anak itu. Kalau dia benar-benar mengumpulkan aset orang-orang di Nanyun, mungkin kali ini akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Ketika berbicara tentang ayah Leon, tidak ada gejolak emosi di wajah Yinglin. Seolah-olah orang itu benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Tetapi ada beberapa orang yang hadir yang merupakan orang-orang yang secara pribadi mengetahui awal mula Yinglin bergabung di kamar dagang Susan. Tatapan mata mereka sedikit aneh ketika mereka melihat Yinglin berbicara. Pria itu masih mengetuk meja beberapa kali dan akhirnya membuat keputusan. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu terlalu lama, karena akan ada lebih banyak hal yang berubah. Sekarang situasinya akan mulai memanas. Mari kita mulai rencana B. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu yang duduk di sisi kanan pria itu berbicara. Dari siapa yang harus dimulai lebih dulu? Pria itu tersenyum sedikit. Mekar penuh. Semua orang mengerutkan kening, termasuk Yinglin. Mekar penuh adalah serangan komprehensif terhadap keluarga besar yang mengandalkan konsorsium bintang cemerlang. Tentu saja ini adalah cara terbaik, tetapi dengan cara ini, tekanan pada mereka juga akan meningkat banyak. Kalaupun pada akhirnya mereka bisa bertahan, namun mereka juga akan sangat menderita. Bagaimanapun, keluarga Wood memiliki banyak sekutu. Pria itu tersenyum sedikit. Jangan khawatir, dalam seminggu akan ada sejumlah besar uang yang mengalir ke kamar dagang. Kalian hanya perlu mengikuti rencananya. Semua orang tidak mengatakan apa-apa. Karena sudah ada janji dari tuan muda keluarga Sen ini, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan.
Kalau tuan muda ini sudah mengatakan ada sejumlah besar uang, maka jumlahnya pasti benar-benar sangat besar. Semua orang mendiskusikan beberapa detail lebih lanjut, sebelum kemudian mereka bangkit dan pergi. Pada akhirnya, Yinglin juga berdiri dari kursinya dan bersiap untuk pergi. Namun pria itu berinisiatif untuk berbicara. "Yinglin, ini masih pagi. Apakah kau ingin minum-minum?" Mata cerah Yinglin langsung tertuju pada tubuh pria itu. Dia menatap wajah tampan pria itu dan tersenyum sedikit. "Ayo kita lakukan di lain hari. Masih ada beberapa hal dalam perusahaan yang menungguku untuk menanganinya." Pria itu tidak memiliki rasa kesal sedikit pun di wajahnya dan malah berkata sambil tersenyum tipis, "Oke, ayo kita buat janji di lain hari. Aku akan mengantarmu keluar." Yinglin menolak. "Baiklah." Dia membiarkan pria itu, ralat. Yinglin tidak menolak. "Baiklah." Dia membiarkan pria itu mengantarnya keluar dari gedung kecil. Pria itu hanya berdiri di luar gedung kecil sambil menyaksikan sosok Yinglin masuk ke dalam mobil hitam, dan baru kemudian dia menghela nafas pelan sampai mobil itu menghilang dari pandangannya. Suara dingin datang dari belakang, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. "Kenapa? Apakah kau benar-benar tertarik pada wanita tua itu?" Pria itu tersenyum ringan. "Beberapa orang memang seperti anggur. Semakin tua, semakin lembut rasanya." Terdengar dengusan dingin di belakangnya. "Sentong, dengan situasimu, aku khawatir kau tidak akan bisa mencicipi anggur tua itu selama sisa hidupmu." Pria itu tersenyum tidak peduli. Siapa bilang anggur yang enak itu harus dicicipi? Anggur tua juga cukup dilihat dan dicium aromanya. Mengabaikan pendekar pedang wanita yang tidak tahu bersembunyi di mana untuk melindunginya secara diam-diam, Sentong berbalik dan berjalan kembali ke gedung kecil. Dia langsung pergi ke sebuah kamar di lantai 3 gedung kecil dekat halaman belakang. Sentong tidak mengetuk pintu. Dia hanya mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Sekilas, dia melihat seorang pria kurus yang badannya hampir seperti tulang, yang dibungkus kulit, sedang duduk bersama dengan beberapa gadis muda yang cantik. Pria sekurus tulang itu sama sekali tidak menoleh ke arah Sentong dan hanya bertanya sambil sibuk melakukan urusannya sendiri. "Apakah kalian sudah selesai berbicara?" Sentong memandang ke arah beberapa gadis itu dan menghela nafas pelan. "Iya, kami sudah selesai berbicara." Bagi Sentong, pria kurus ini memang pandai dalam segala hal. Tetapi kebiasaannya ini terlalu menyebalkan. Tidak ada yang salah kalau pria kurus ini menyukai wanita. Tapi kenapa harus gadis-gadis yang masih sangat muda belia? Tapi bagaimanapun juga, pihak lain adalah tuannya dan sahabatnya. Jadi dia sama sekali tidak bisa banyak bicara. Pria kurus itu bertanya kembali, "Dengan uang yang kuberikan padamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan mereka?" Sentong memikirkannya sesaat dan kemudian berkata, "Kalau tidak ada halangan, hanya perlu waktu sebulan." Pria itu berkata, "Sebulan? Itu masih terlalu lama. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri saat aku melihat wanita bernama Qin Lanyue itu." Sentong menghela nafas lagi. Orang ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu energik? Apakah karena dia adalah seorang berbakat yang legendaris? Sentong memandang pria itu dan bertanya, "Apakah kau juga tertarik dengan wanita dewasa?" Pria kurus itu tertawa dan berkata, "Hahaha, aku sudah meminum terlalu banyak anggur buah hijau. Kupikir tidak ada salahnya kalau sesekali aku juga mencicipi sedikit anggur tua."
Sentong berkata sambil melirik gadis-gadis muda itu. Dia sama sekali tidak tua, dan dia juga tidak sesuai dengan preferensimu. Berbicara tentang ini, pria kurus itu tampaknya sangat patah hati dan berkata, "Ya, dia memang bukan lagi gadis yang murni. Dia pasti pernah tidur dengan sampah dari keluarga Wood itu. Lihat saja, kalau nanti aku berhasil, aku pasti akan membunuh sampah kecil itu." Pria kurus itu merasa jengkel dengan identitasnya. Dia hanya bisa mendapatkan sisa makanan, dan bahkan untuk makan sisa makanan itu pun dia harus bekerja dengan sangat keras. Dunia macam apa ini? Sentong tersenyum. Ku dengar dalam pertarungan baru-baru ini ada master alam bawaan ke-9 yang mati di tangannya. Apa kau yakin kalau kau bisa menghadapinya setelah kekuatan ilahimu membuahkan hasil? Apa yang terjadi di panggung seni bela diri pada saat itu akan selalu menjadi rahasia bagi banyak orang. Tetapi bagi orang-orang seperti mereka, itu sama sekali bukan rahasia. Pria kurus itu mendengus jijik. Kalau aku tidak bisa mengalahkannya, masih ada kakakku. Dan kalaupun kakakku juga tidak bisa, bukankah masih ada kakekku? Sentong terdiam. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa dikatakannya. Seorang jenius tak tertandingi yang telah disembunyikan oleh keluarga lain selama lebih dari 20 tahun. Ada juga seorang kakek yang jarang muncul, tetapi sudah melangkah ke ranah Grandmaster. Dengan latar belakang seperti itu, benar-benar tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Sentong teringat akan kekonyolan pemilik menara Yunjian yang berpikir bahwa karena dia sudah melangkah ke ranah Grandmaster, maka dia bisa tidak menempatkan siapapun di matanya. Pemilik menara Yunjian berani menantang orang-orang dari Susan, dan akhirnya dia terluka oleh Fu Fengxiu dari gedung Fengxiu. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mundur dan mengasingkan diri. Tidakkah orang itu tahu bahwa kakek dari pria kurus di depannya ini telah melangkah ke ranah Grandmaster selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah dikenal oleh siapapun? Kalau bukan karena fakta bahwa Sentong memiliki hubungan yang dekat dengan orang di depannya ini, dia khawatir dia tidak akan tahu tentang rahasia mutlak milik keluarga pihak lain ini. Memang benar, bersikap rendah hati adalah sikap yang terbaik. Bukan tanpa alasan kalau keluarga pihak lain ini bisa diteruskan selama ribuan tahun. Hanya saja ketika Sentong memikirkan sikap temannya yang ada di depannya ini, dia menyadari kalau sepertinya sikap temannya ini tidak ada hubungannya dengan sikap rendah hati, bukan? Apa yang tidak diketahui Sentong adalah bahwa teman baik di depannya ini sepertinya memang telah menceritakan segalanya kepadanya dan bahkan memberitahunya rahasia utama keluarganya. Tetapi sebenarnya temannya ini telah menyembunyikan beberapa hal darinya. Misalnya, mengenai kenapa dia hanya menyukai gadis-gadis remaja ini. Dan juga kenapa temannya itu tiba-tiba tertarik pada Qin Lanyue yang sudah berusia 20-an dan bukan lagi seorang gadis. Tadinya dia hanya berasumsi kalau ini hanyalah jimat khusus temannya ini. Pada saat ini, di Sudu, Leon dan Yurin sudah selesai mengobrol tentang berbagai hal. Leon tidak mengikuti Yurin kembali ke tempat tinggalnya, tetapi dia naik taksi untuk pergi ke cabang farmasi Qin di Sudu. Proyek Cahaya Harapan adalah proyek yang dimenangkan oleh Leon, dan banyak dana yang mengalir dari konsorsium Cahaya Bintang Cemerlang untuk proyek ini. Tetapi di permukaan, farmasi Qin milik Qin Lanyue lah yang bertanggung jawab atas proyek ini. Untuk memperluas seluruh proyek, banyak divisi utama dari farmasi Qin yang sudah dipindahkan ke pusat kota Suzhou. Qin Lanyue juga tinggal di kota Suzhou hampir sepanjang waktu. Tetapi beberapa hari terakhir ini, dia baru saja kembali ke Sudu
untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Begitu Yurin selesai membicarakan banyak hal dengan Leon, dia meminta Leon untuk pergi dan menemui Qin Lanyue. Leon tidak terlalu memikirkannya, jadi dia langsung bergegas menemui Qin Lanyue. Begitu dia masuk ke gedung, Qin Fang yang sudah mendapatkan berita tentang kedatangannya sudah menunggu di sana. Pada saat ini, Qin Fang mengenakan satu set pakaian profesional yang berwarna hitam. Kalau hanya melihat gaunnya, tidak akan ada yang menduga kalau Qin Fang adalah Master Super yang telah melangkah ke alam bawaan. Leon tersenyum dan berinisiatif untuk menyapanya, "Saudari Fang." Namun Qin Fang sama sekali tidak memberinya respon yang baik. Qin Fang hanya mendengus dingin. "Ikuti aku." Saat berbicara, Qin Fang mengabaikan Leon dan memimpin jalan lurus ke depan. Leon sedikit terkejut, bagaimana mungkin setelah tidak bertemu dengan Qin Fang untuk sementara waktu, tiba-tiba sikap Qin Fang terhadapnya menjadi begitu dingin dan acuh tak acuh. Seolah-olah Leon berhutang banyak pada Qin Fang. Dia tidak menyinggung perasaan Qin Fang, bukan? Dengan perasaan bingung di dalam hatinya, Leon tetap mengikuti Qin Fang ke dalam lift khusus presiden dan tiba di lantai atas gedung ini. Sepanjang jalan, ada karyawan yang menyapa Qin Fang, dan Qin Fang juga merespon dengan senyum hangat. Tetapi Qin Fang tetap bersikap sangat dingin kepada Leon. Leon tidak berdaya, dan setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa ketika nanti dia bertemu dengan Qin Lanyue, dia akan bertanya kepada Qin Lanyue apakah ada sikapnya yang sudah menyinggung Qin Fang. Di bawah tatapan penasaran banyak karyawan, Qin Fang membawa Leon ke kantor Qin Lanyue. Qin Fang berbicara dengan ketus, Nona ada di dalam, kau bisa masuk sendiri." Setelah berbicara, dia mengabaikan Leon, lalu berbalik dan kemudian berjalan ke ruangan sebelah. Leon menghela nafas, dia mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu dengan ringan. Terdengar suara Qin Lanyue dari dalam. "Masuk." Leon langsung mendorong pintu dan berjalan masuk. Sekilas dia melihat wanita yang sedang menunduk di meja dan bekerja dengan serius. Dengan hanya satu pandangan, dia pun langsung mengerti kenapa Qin Fang begitu acuh tak acuh padanya. Leon berjalan ke sofa di ruang tunggu, tetapi Qin Lanyue sudah bangun. Wajahnya masih kurus seperti biasanya, tetapi kulitnya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Melihat kedatangan Leon, dia tersenyum sedikit. "Apakah kau tidak takut pada orang-orang di bawah sana yang akan bergosip?" Leon memutar matanya. "Apa yang harus aku takutkan? Toh mereka tidak mengenalku." Qin Lanyue jarang tertawa, tapi kali ini dia tertawa dan berkata, "Di masa depan kau akan selalu muncul di rapat pemegang saham. Ketika saatnya tiba, orang akan berpikir bahwa aku bisa berada di posisi ini karena tidur dengan bos." Leon bertanya secara retoris, "Apakah kau peduli dengan gosip semacam itu?" Qin Lanyue menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak." Leon berkata, "Kalau begitu, ayo kita sarapan. Setelah itu aku akan mengajakmu jalan-jalan." Qin Lanyue melirik Leon. "Masih banyak hal yang harus kutangani." Leon memeriksa pekerjaan Qin Lanyue tadi malam, dan dia tahu kalau Qin Lanyue juga berusaha memobilisasi dana. Jadi dia pun berkata, "Kau tidak perlu khawatir untuk masalah dananya. Aku sudah berbicara dengan kakak Yurin. Akan ada banyak aliran dana yang masuk sebentar lagi." Qin Lanyue tersenyum dan berhenti bersikeras. "Ternyata kau masih akan menghasilkan uang." Saat Leon tidak ada di sini, Qin Lanyue adalah ratu bisnis yang telah mengguncang Suzhou. Namun saat Leon ada di sini,
Qin Lanyue menjadi wanita kecil yang paling biasa. Setelah sarapan, Qin Lanyue berganti pakaian oranye atas permintaan Leon dan kemudian dia ditarik keluar kantor oleh Leon. Mereka berjalan pergi di bawah tatapan mata tertegun semua karyawan. Mereka tidak terkejut melihat Nona Qin yang selama ini selalu takut dingin, tidak mengenakan mantel. Tetapi mereka terkejut melihat Leon dan menebak-nebak siapa sebenarnya Leon ini sampai bisa membuat pribadi Nona Qin menjadi jauh lebih bersinar dan seperti orang lain. Wajah Qin Lanyue jelas menunjukkan ekspresi bahagia yang hanya dimiliki oleh seorang gadis kecil. Apakah ini masih Nona Qin Lanyue yang mereka kenal? Pria ini, kekuatan sihir macam apa yang dimilikinya sehingga benar-benar bisa membuat Nona Qin begitu terpesona? Qin Fang tidak ikut pergi menemani Qin Lanyue. Dengan adanya Leon, seorang master besar, dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang keselamatan Qin Lanyue. Ketika dia melihat bagian belakang keduanya yang berjalan pergi, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ketika Qin Fang melihat wajah linglung semua orang yang melihat ke arah kepergian Leon dan Qin Lanyue, dia buru-buru berkata, "Apa yang kalian lihat? Apakah kalian sudah tidak ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan? Apakah kalian ingin mendapatkan beberapa pekerjaan tambahan untuk dikerjakan?" Semua orang buru-buru membenamkan kepala mereka dan terlihat bekerja dengan serius. Tetapi ekspresi heran di mata mereka tidak surut sama sekali. Dalam beberapa hari berikutnya, Leon tetap tinggal di sisi Qin Lanyue dan melarang Qin Lanyue pergi ke kantor untuk bekerja. Setiap hari, dia membawa Qin Lanyue ke pegunungan dan sungai atau secara pribadi memasak semua jenis makanan lezat untuk Qin Lanyue. Dan pada malam hari, dia mulai merawat penyakit Qin Lanyue dengan hati-hati. Racun dingin di tubuh Qin Lanyue akhirnya benar-benar ditekan, dan tubuh Qin Lanyue yang kurus berangsur-angsur pulih. Adapun mengenai semua yang terjadi pada Leon dalam setengah tahun terakhir ini, Leon juga memberitahukannya kepada Qin Lanyue apa adanya. Leon juga memberitahu Qin Lanyue tentang Putri Kardin dan tentang dirinya yang menjadi calon menantu di keluarga Su selama lebih dari setengah tahun, dan bahkan mengenai perasaannya terhadap Su Yanrou. Dia juga memberitahu Qin Lanyue. Setelah mendengarkan cerita Leon, Qin Lanyue tidak memiliki pendapat apapun terhadap putri negara asing itu. Tetapi ketika berbicara tentang Yanrou, Qin Lanyue dengan cepat berkata, "Dia wanita yang baik, jangan mengecewakannya." Dia juga menggoda Leon dengan mengatakan bahwa ketika nanti akhirnya Leon menikah, Leon tidak boleh lupa untuk mengundangnya. Pada saat ini, Leon sedikit terdiam dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Mendengar pertanyaan Leon ini, Qin Lanyue pun terdiam beberapa saat. Kemudian dia memberitahu Leon semua pikiran terdalamnya. Setelah Leon mendengarkan perkataan Qin Lanyue, dia terdiam. Dia tahu bahwa itu adalah isi hati dan pikiran Qin Lanyue yang paling tulus. Qin Lanyue memiliki harga dirinya sendiri. Leon bahkan merasa bahwa kalau bukan karena racun dingin yang ada di tubuh Qin Lanyue mungkin tidak akan berhubungan dengan pria manapun dalam hidupnya. Itu karena Qin Lanyue begitu sempurna sehingga tidak ada pria yang pantas untuk mendapatkannya. Hubungan antara Leon dan Qin Lanyue bukanlah hubungan sepasang kekasih, tetapi lebih baik daripada sepasang kekasih. Ini sama seperti novel seni bela diri di mana ada suatu tokoh bernama Chu Liu Xiang yang memiliki orang kepercayaan di sebelahnya, tetapi mereka tidak melewati batas kepercayaan itu sama sekali. Sedangkan antara Leon dan Qin Lanyue, karena adanya racun dingin di tubuh Qin Lanyue, akhirnya mereka melewati batas kepercayaan itu di awal. Tapi ini tidak membelenggu mereka, tetapi justru
membuat mereka lebih dekat satu sama lain. Leon terkadang bertanya-tanya kalau suatu hari nanti Qin Lanyue bertemu dengan pria yang disukainya, bisakah dia memberikan restu kepada keduanya setulus yang dilakukan Qin Lanyue pada dirinya sendiri? Namun dengan cepat, Leon membuang pikiran itu. Dengan temperamen Qin Lanyue, bagaimana mungkin ada pria yang bisa membuat hatinya berdebar-debar? Lebih dari 10 hari kemudian, kondisi fisik Qin Lanyue sudah menjadi jauh lebih baik. Bagaimanapun juga, proyek Cahaya Harapan adalah sebuah proyek yang besar. Tanpa kehadiran Qin Lanyue yang bertanggung jawab atas proyek itu, sepertinya proyek itu tidak berjalan dengan benar. Akhirnya Qin Lanyue pun memutuskan untuk segera kembali ke perusahaan. Leon mengizinkannya dengan satu syarat, yaitu bahwa Qin Lanyue tidak boleh bekerja terlalu keras. Dan Leon juga mengambil kesempatan ini untuk menghubungi sekelompok orangnya di Sudu. Mereka adalah Wang Qianyu, Jiang Ziyou, Wei Xiang, dan keluarga kaya lainnya. Karena sudah lama tidak bertemu satu sama lain, akhirnya mereka semua berkumpul untuk mengobrol sambil minum-minum. Leon juga mengisyaratkan kalau mereka tidak perlu khawatir tentang urusan kamar dagang Sunan. Setelah mendengar jaminan dari Leon, semua orang yang telah diikat ke perahu yang sama dengan keluarga Wood menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari perahu ini. Hanya saja, Leon tidak berani benar-benar mempercayai mereka. Wang Qianyu dan Jiang Ziyou mungkin baik-baik saja, tetapi untuk Wei Xiang, karena orang ini tidak pernah memiliki dendam padanya, maka Leon pun tidak bisa melihat apa yang dipikirkan oleh Wei Xiang. Leon hanya merasa kalau intuisi Wei Xiang terlalu menakutkan. Kalau suatu hari nanti naluri Wei Xiang menyuruhnya memilih jalan lain, apakah Wei Xiang akan terus mengikuti nalurinya? Tetapi, kalaupun hari itu benar-benar tiba, Leon tidak akan menyalahkannya. Tidak seperti Wang Qianyu dan Jiang Ziyou, dari awal Wei Xiang memang hanya menjalin hubungan kerjasama dengan Leon. Kerjasama dalam mengejar kebaikan yang lebih besar. Ketika keuntungan yang Leon berikan tidak bisa memuaskan Wei Xiang, tentu tidak mengherankan kalau Wei Xiang memiliki pilihan lain. Keluarga Wei memiliki sikap seperti ini. Keluarga Feng juga memiliki sikap seperti ini. Keluarga Zhang di tanah Su Utara dan keluarga Li juga memiliki sikap yang sama. Tetapi karena hubungan antara Zhang Yifeng dan Li Dahui, hubungan mereka dengan Leon menjadi sedikit lebih dekat. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga kaya lainnya dan kekuatan yang melekat pada diri mereka. Lalu siapa yang akan menjadi terobosan pertama dari kamar dagang Sunan? Leon tidak mau terlalu memikirkan tentang hal ini. Dia tidak ingin berpikir buruk terhadap orang lain. Adapun mengenai apakah pada akhirnya akan ada yang membelot, dia juga tidak peduli. Dia sudah menguasai Nanyun. Meskipun pasukan bawah tanah itu tidak punya banyak uang, namun bagaimanapun juga mereka adalah pasukan bawah tanah provinsi dan mereka selalu bisa menyiapkan sejumlah dana. Selain itu, pihak kerajaan Meng juga akan memberinya lebih banyak dukungan. Dan untuk hal ini, dia percaya kalau orang-orang di kamar dagang Sunan tidak akan pernah memikirkannya. Malam sudah larut. Setelah berbicara dengan beberapa orang teratas di Sudu, Leon pun kembali ke Villa Yurin di Sudu dengan mobilnya. Namun, begitu dia memasuki pintu, dia melihat seseorang yang seharusnya tidak pernah muncul di sini.
Melihat pria yang sedang berbicara dan tertawa dengan Yurin di ruang tamu, tanpa basa-basi Leon langsung bertanya, "Orang tua, apa yang kau lakukan di sini?" Orang tua yang dimaksud Leon adalah Ouyang Suo, mantan orang nomor 1 di daerah militer Su Barat, yang sekarang sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam karirnya dan telah menjadi wakil komandan daerah militer Suzhou. Ini adalah posisi dengan kekuatan nyata yang bertanggung jawab atas urusan militer di 3 provinsi dan statusnya sudah setengah tingkat lebih tinggi daripada orang nomor 1 di provinsi Su Barat. Kalau orang lain bertemu dengan Ouyang Suo yang memiliki status sebesar itu, mereka pasti akan memperlakukan Ouyang Suo dengan hormat dan sopan. Tidak seperti Leon yang langsung memanggilnya dengan sebutan orang tua. Sepertinya di seluruh Suzhou ini, hanya Leon yang tidak bersikap sopan kepada Ouyang Suo. Ouyang Suo tertawa kecil. "Tentu saja, aku datang untuk melihat kalian bersaudara." Leon langsung memutar matanya. Tentu dia sangat bodoh kalau mau mempercayai perkataan Ouyang Suo. Mana mungkin Ouyang Suo berinisiatif untuk menemuinya tanpa memiliki niat untuk meminta sesuatu kepadanya. Dan tentu saja Yurin juga tahu bahwa kedatangan Ouyang Suo secara pribadi ke sini pasti karena dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Leon. Jadi dia pun berkata, "Kalian bisa berbicara dulu, aku akan naik ke atas." Setelah Leon duduk, Ouyang Suo tersenyum tipis dan berkata, "Terakhir kali kau melakukan pekerjaanmu dengan baik, dan aku merasa sangat puas." Leon kembali memutar matanya. Apa untungnya baginya kalau Ouyang Suo merasa puas? Toh lagi pula Ouyang Suo tidak memberikan imbalan apapun kepadanya untuk hal itu. Ouyang Suo tersenyum, lalu dia mengeluarkan tas kain hitam dari tangannya dan menyerahkannya kepada Leon. Leon mengangkat alisnya. "Apa ini?" Ouyang Suo tersenyum sedikit dan berkata, "Buka dan lihatlah sendiri." Leon tidak punya pilihan selain membuka tas kain itu, dan di dalam tas kain itu ada token seukuran kepalan tangan. Leon tidak tahu terbuat dari bahan apa token ini, tapi token ini terlihat seperti tembaga, tetapi bukan tembaga. Token ini juga terlihat seperti emas, tetapi bukan emas. Token ini diukir dengan pola naga yang sangat indah. Melihat token yang sangat indah ini, Leon berkata tanpa basa-basi, "Jangan bilang kalau ini adalah hadiah yang diberikan pihak atasan untukku." Bagi Leon, tidak peduli betapa indahnya token ini dan tidak peduli seberapa langka bahannya. Tetapi, sudah pasti token ini tidak akan dijual dengan harga yang mahal. Ouyang Suo mengangguk. "Benar sekali." Leon memutar matanya kembali. "Hei, jangan bercanda. Benda ini paling maksimal hanya akan diakui sebagai kerajinan tangan kelas atas. Sudah sangat bagus kalau benda ini bisa laku dijual seharga beberapa ribu. Hadiah ini terlalu murah, bukan?" Ouyang Suo memarahi sambil tersenyum. "Nak, sekarang kau sangat kaya. Kenapa kau masih perhitungan soal uang?" Leon memandang Ouyang Suo dengan jengkel. Tentu saja dia masih butuh uang. Dia bukan Ouyang Suo yang makan dan minumnya ditanggung oleh negara. Namun, dia juga tahu kalau token ini jelas bukan benda sederhana. Dia hanya menunggu Ouyang Suo memberitahu asal dari token ini. Ouyang Suo tersenyum dengan penuh kelegaan. "Ini adalah token dari tim pertempuran jiwa naga. Mulai sekarang, kau adalah anggota resmi tim pertempuran jiwa naga." Tim pertempuran jiwa naga adalah unit paling elit dari negara Longteng dan juga merupakan kekuatan paling misterius dari negara Longteng. Setiap orang yang masuk ke dalam tim pertempuran jiwa naga adalah sosok yang sangat membanggakan, dan di seluruh Suzhou tidak akan ada lebih dari 10 orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam tim pertempuran jiwa naga. Yang lebih penting lagi, pemimpin tim pertempuran jiwa naga tidak lain adalah Chu Tiannan,
dewa militer negara Longteng. Siapapun yang memasuki tim pertempuran jiwa naga memiliki kesempatan untuk dibimbing oleh dewa perang itu. Selain memiliki tentara yang seperti dewa, kekuatan dewa perang itu sendiri juga sangat kuat. Dia adalah yang termuda dari 4 master besar. Karena itu, bahkan para bangsawan kaya dari keluarga-keluarga yang berkuasa juga berharap bisa mengirim anak-anak mereka ke dalam tim pertempuran jiwa naga. Hanya saja, pemilihan anggota tim untuk tim pertempuran jiwa naga sangat ketat, dan keluarga Ouyang sebagai salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di Suzhou, selama bertahun-tahun hanya memiliki 1 anggota keluarga yang telah memasuki tim pertempuran jiwa naga. Sekarang, di bawah rekomendasinya sendiri, orang lain akhirnya akan memasuki tim pertempuran jiwa naga. Bahkan kalaupun orang itu bukan dari keluarga Ouyang, itu sudah cukup untuk membuat Ouyang Suo merasa lega. Namun Leon tidak memiliki kegembiraan sedikit pun. Dia justru menatap Ouyang Suo dengan wajah tertekan dan bertanya, "Orang tua, apakah kau tidak salah bicara?" Ouyang Suo tercengang. Apa? Kenapa Leon berpikir kalau dia salah? Leon dengan santai melemparkan token tim pertempuran jiwa naga ke atas meja kopi dan mendengus dingin. "Aku sudah melakukan banyak hal untuk negara, tapi kau tidak memberiku hadiah. Lalu kenapa kau masih menginginkan aku bergabung dengan tim omong kosong ini? Apa kau pikir kalau aku ini mudah untuk diintimidasi, sehingga kau ingin memeras lebih banyak energiku?" Leon belum pernah mendengar tentang tim ini sebelumnya, tetapi dia tidak perlu berpikir keras untuk bisa mengetahui bahwa itu pasti tim tempur khusus seperti tim Huya. Hanya saja statusnya pasti lebih tinggi daripada tim Huya. Tapi, bahkan kalaupun tim ini memiliki status yang lebih tinggi dan otoritas yang lebih besar, apa hubungannya hal itu dengan dirinya? Dia tidak ingin kebebasannya dibatasi selama sisa hidupnya. Ouyang Suo sedikit terdiam. Dia merasa perlu menjelaskan asal-usul tim pertempuran jiwa naga kepada Leon. Ouyang Suo berdeham, dan kemudian dia mengatakan semua manfaat dari memasuki tim pertempuran jiwa naga. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau pasti tidak ingin dibatasi. Namun, pada kenyataannya, meskipun tim pertempuran jiwa naga berada di bawah departemen militer, tapi mereka adalah departemen independen yang langsung berada di bawah yurisdiksi dewa militer kami. Jadi, sebagai hasilnya sebelum dia selesai berbicara, Leon sudah melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Aku tidak tertarik. Apa hebatnya otoritas yang besar itu? Lalu bagaimana dengan fakta bahwa biasanya tidak ada yang mereka lakukan di tim pertempuran jiwa naga? Bagaimana dengan misi yang hanya ada sesekali? Ini semua omong kosong. Tidak peduli seberapa besar otoritas tim itu, bisakah otoritas tim itu lebih besar daripada gubernur provinsi? Karena misi tim ini hanya ada sesekali, Leon khawatir begitu dia benar-benar setuju untuk bergabung dengan tim ini, dia mungkin harus segera mengatur semacam misi untuk dirinya sendiri. Leon tidak mau repot-repot terlibat dalam hal semacam ini. Melihat Leon masih menolak untuk setuju, Ouyang Suo menghela nafas dalam diam, dan kemudian dia hanya bisa menjual nama lelaki tua yang kuat itu dan berkata, "Leon, ini adalah apa yang diinginkan oleh Pak Tua Long." Namun Leon masih tidak bergeming. "Kalau begitu, biarkan saja dia yang masuk. Aku tidak tertarik pada hal-hal semacam itu." Ouyang Suo terdiam. Biarkan Pak Tua Long saja yang melakukannya. Tapi Pak Tua Long adalah guru Leon, bukan? Bagaimana anak ini bisa berbicara dengan begitu santainya? Pada saat ini, Ouyang Suo tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan kotak giok hitam dari tangannya dan menyerahkannya kepada Leon sambil berkata, "Ngomong-ngomong, coba lihat ini." Leon membukanya dan melihatnya, seluruh tubuhnya membeku.
Di dalam kotak giok ada ramuan sebening kristal dan aura spiritual yang kaya memenuhi udara. Hanya dengan menciumnya saja, seluruh badan Leon menjadi jauh lebih energik. Leon bertanya, "Apa ini?" Ouyang Suo berbicara dengan sangat serius. Itu adalah pil pengumpul roh. Setiap butir pil pengumpul roh bisa membantu seorang seniman bela diri alam bawaan meningkatkan kultivasinya, setidaknya selama 1 tahun. Leon tersenyum dan berkata, "Ini adalah hadiah yang diberikan padaku dari pihak atasan, bukan?" Ouyang Suo menjawab, "Benar. Selain itu, kalau kau bersedia bergabung dengan tim pertempuran jiwa naga, kau bisa mendapatkan pil pengumpul roh setiap bulan, dan akan ada hadiah lain yang menunggu kalau kau berhasil menjalankan misi yang diberikan." Leon menyeringai, "Hei, ada hal yang bagus seperti ini, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal?" Ouyang Suo segera memutar matanya. Bukankah tadi Leon memotong pembicaraannya sebelum dia selesai berbicara? Leon memegang pil pengumpul roh di salah satu tangannya. Kemudian dia menatap Ouyang Suo dan bertanya, "Setelah bergabung dengan tim pertempuran jiwa naga, apakah itu benar-benar tidak akan membatasi kebebasan pribadiku?" Ouyang Suo dengan cepat menjawab, "Tidak akan pernah." Leon bertanya kembali, "Benar-benar tidak akan ada lebih dari 3 tugas dalam setahun?" Ouyang Suo melanjutkan, "Benar sekali. Kecuali kalau itu adalah situasi perang." Leon mengangguk. "Oke, kalau begitu, aku akan menerimanya. Tetapi, aku memiliki satu persyaratan." Ouyang Suo memiliki keinginan untuk memarahi. Namun, dia tetap berkata, "Apa persyaratanmu?" Orang lain, bahkan anak-anak dari keluarga besar yang berada di puncak negara Longteng, kalau mereka memiliki kesempatan untuk memasuki tim pertempuran jiwa naga, mereka pasti bersedia bertarung mati-matian. Tetapi Leon malah memiliki persyaratan. Leon bertanya dengan sedikit malu-malu, "Bisakah kau membayar ramuannya di muka untuk 10 tahun atau 8 tahun dulu?" Ouyang Suo langsung memutar matanya. 10 tahun atau 8 tahun? Apakah anak ini benar-benar berpikir kalau ramuan ini adalah sesuatu yang gampang ditemukan di jalan sehingga dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia inginkan? Untuk menyempurnakan ramuan terbaik ini saja, diperlukan kekuatan dari seluruh negeri. Setiap butir dari pil itu akan sangat tidak ternilai harganya di pasaran. Bahkan di tim pertempuran jiwa naga saja, tidak setiap anggota bisa menerima 1 butir pil setiap bulannya. Hanya ada selusin orang yang bisa mendapatkan pil pengumpul roh setiap bulannya. Kalau bukan karena fakta bahwa Leon adalah murid dari Pak Tua Long, dan kalau bukan karena fakta bahwa kontribusi Leon dalam beberapa momen terakhir terlalu besar, bahkan kalaupun Leon bergabung dengan tim pertempuran jiwa naga, Leon tidak akan mampu, tidak akan mungkin mendapatkan perlakuan seperti ini. Sekarang Leon ingin dibayar di muka selama 10 atau 8 tahun. Kenapa tidak sekalian saja Leon pergi merampok? Sepertinya Leon merasa kalau permintaannya itu sedikit berlebihan. Jadi dia berkata, kalau persediaannya tidak mencukupi, tidak apa-apa, membayar di muka selama 3 atau 5 tahun. Obat mujarab yang bisa meningkatkan kultivasi seorang seniman bela diri alam bawaan selama 1 tahun adalah hal yang baik. Leon juga mampu memikirkan beberapa ramuan untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi, dia pasti tidak bisa memurnikan pil sebagus pil pengumpul darah, sebagus pil pengumpul roh. Itu karena pertama, dia tidak memiliki formula khusus untuk memurnikannya. Dan kedua, bahan yang dibutuhkan untuk hal seperti itu tidak akan mudah untuk dibeli.
Ouyang Suo mencibir. Jangan memikirkan untuk jangka waktu 3 atau 5 tahun. Kalau kau setuju untuk bergabung dengan tim pertempuran jiwa naga, aku bisa membantumu mengajukan pembayaran di muka. Tetapi paling lama hanya untuk jangka waktu setengah tahun. Leon memiliki ekspresi tidak berdaya di wajahnya saat dia menyimpan token yang mewakili tim pertempuran jiwa naga sambil berkata, "Baiklah, setengah tahun juga boleh. Aku akan mengambil pekerjaan ini." Ouyang Suo tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kenapa rasanya seperti dia telah menawarkan hal yang begitu baik, tetapi malah merasa lelah. Namun, ketika dia berpikir bahwa pada akhirnya Leon setuju, dia juga ikut menghela nafas lega. Pada saat ini, dia mengeluarkan kotak giok yang lebih besar dari tangannya dan meletakkannya di atas meja kopi. Leon tertegun sejenak. Dia membukanya dan melihat ada 6 pil yang ditempatkan dengan rapi di dalamnya. Leon memandang ke-6 pil itu dengan bingung. "Bukankah tadi kau bilang kau akan membantuku untuk mengusahakannya? Kenapa pil-pil ini justru sudah siap?" Rubah tua ini, dia benar-benar mengeluarkan 1 pil untuk memancingku terlebih dahulu. Ouyang Suo berkata, "Ini adalah hadiah untuk melakukan misi." Leon memandang Ouyang Suo. Misi? Leon merasa rubah tua seperti Ouyang Suo ini benar-benar tidak bisa dipercayai. Tidak pernah ada hal yang baik setiap kali Ouyang Suo datang untuk menemui dirinya. Ouyang Suo berkata dengan serius, "Ya, ada sebuah misi kecil. Kalau kau bersedia melakukannya, ke-6 pil ini bisa langsung kau ambil, dan untuk 6 pil lainnya, aku akan mengusahakannya setelah itu. Lalu, aku akan menyuruh seseorang untuk mengirimkannya kepadamu." Leon memikirkannya. 6 ditambah 7, berarti ada 13 pil. Itu setara dengan 13 tahun kultivasi seorang seniman bela diri alam bawaan biasa. Aura agung seperti ini akan membantunya menerobos halangan di alam bawaan. Memikirkan hal ini, Leon pun berbicara. "Katakanlah, apa tugasnya?" Ouyang Suo melihat sekeliling, meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk menguping. Dia tetap saja memberitahu Leon tentang tugas yang akan dilakukan Leon sambil berbisik. Setelah mendengarkan informasi misinya, Leon menatap Ouyang Suo dengan bingung dan bertanya, "Apakah kau bercanda?" Ouyang Suo berkata, "Ini bukan lelucon. Untuk masalah ini, paling tepat kalau kau yang maju." Wajah Leon tidak berdaya. "Bisakah aku mengatakan tidak?" Ouyang Suo memandang Leon dan tersenyum dingin. "Ini adalah misi rahasia tingkat 3S. Bagaimana menurutmu?" Leon segera tahu bahwa dia sudah ditipu secara halus. Ouyang Suo memberikan 6 pil pengumpul roh secara langsung. Tentu saja misinya tidak mungkin misi yang mudah. Ouyang Suo mengatakan kalau Leon tidak akan mendapatkan lebih dari 3 misi dalam setahun. Tetapi untuk misi ini saja, Leon khawatir akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Rubah tua ini terlalu berbahaya. Hanya saja benar-benar tidak ada cara baik bagi Leon untuk menolaknya. Bukan hanya masalah rahasia, namun masalah ini terkait dengan stabilitas seluruh negara Longteng dan tingkat kepentingannya bahkan lebih serius daripada pengkhianatan keluarga Dugu sebelumnya. Hanya saja, untuk menyelesaikan tugas ini bukanlah hal yang mudah. Melihat ekspresi Leon yang sangat jelek, Ouyang Suo berusaha menghiburnya. "Kau tidak perlu khawatir. Kau tidak akan melakukannya sendirian. Akan ada orang lain di sana dan mereka akan menghubungimu satu persatu ketika saatnya tiba nanti." Leon tidak mau repot-repot mengatakan apa-apa lagi kepada lelaki tua ini. Sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Saat ini, dia hanya bisa setuju.
Setelah mendiskusikan beberapa detail dengan Ouyang Suo pun mengucapkan selamat tinggal dan pergi pulang. Yurin turun dari lantai atas. Melihat wajah Leon yang cemberut, dia bertanya dengan lembut, "Apakah kau akan pergi lagi?" Leon mengangguk. "Ya, kali ini aku harus pergi ke Suzhou. Itu tidak terlalu jauh. Tugas ini adalah masalah rahasia negara. Jadi, tidak mungkin baginya untuk memberitahu Yurin." Yurin tidak banyak bertanya dan hanya berkata, "Baguslah, sekarang Qin Lanyue ada di sana hampir sepanjang waktu. Jadi, kau punya waktu untuk lebih sering menemuinya." Yurin percaya seandainya Leon boleh mengatakannya, Leon pasti akan memberitahunya. Tapi karena Leon tidak memberitahunya, maka pasti itu merupakan hal yang sangat rahasia. Leon hanya mengangguk. Tentu saja dia mengerti apa maksud saudara perempuannya. Yurin ingin dia membantu Qin Lanyue mengobati racun dingin di tubuhnya. Setelah tinggal di Sudu selama beberapa hari lagi, dan setelah mencerna 6 pil pengumpul roh, Leon pun memulai perjalanannya ke Suzhou. Ada 6 pil lagi yang sudah disiapkan oleh Ouyang Suo dan akan diberikan kepadanya ketika dia sudah tiba di Suzhou nanti. Tetapi Leon tidak akan meminum pil itu. Dia sudah berencana untuk menyuruh saudara perempuannya yaitu Yurin untuk membawakannya kepada Ye Xiaosu. Setahun kultivasi untuk seniman bela diri alam bawaan biasanya tidak terlalu penting baginya. Tetapi bagi Ye Xiaosu yang baru saja menemukan ki sejatinya, itu adalah energi yang sangat agung. Kalau Ye Xiaosu bisa sepenuhnya menyerap pil pengumpul roh ini, jangankan secara langsung membawanya melangkah ke alam bawaan, tetapi setidaknya kultivasi Ye Xiaosu bisa menjadi beberapa kali lebih kuat. Tentu saja, kalau Leon memberi terlalu banyak, dengan situasi Ye Xiaosu saat ini, dia tidak akan bisa menyerapnya dengan baik. Wilayah negara Longteng sangat luas dan di bawah komando pusat. Wilayahnya dibagi menjadi 9 negara bagian besar yang masing-masing memiliki 3 hingga 5 provinsi. Suzhou terletak di barat daya negara Longteng. Meskipun hanya ada 3 provinsi di bawah yurisdiksi administratifnya, tetapi ini juga merupakan negara bagian terbesar di wilayah barat daya. Administrator tertingginya adalah pemimpin negara bagian yang bertanggung jawab atas urusan-urusan negara. Posisinya 1 tingkat lebih tinggi dari gubernur provinsi. Ibu kota negara bagian ini adalah kota Suzhou yang terletak di persimpangan 3 provinsi. Kota ini juga merupakan kota paling makmur di antara 3 provinsi di Suzhou. Leon tidak naik mobil ke kota Suzhou bersama Qin Lanyue. Tetapi sebaliknya, dia pergi ke Suzhou sendirian dan naik kereta berkecepatan tinggi. Ketika duduk di kereta, sambil melihat pemandangan mundur di luar jendela, Leon memikirkan tugas yang telah diatur Ouyang Suo untuknya. Sudut mulutnya melukiskan senyum pahit. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.